Shalom adik-adik semua, gimana kabarnya? Kakak percaya adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita dan mari kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita menyanyikan satu pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat hari ini karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk datang di hadapan-Mu belajar tentang firman-Mu. Berapikan Tuhan supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan sampai berakhirnya nanti. Kiranya Tuhan selalu menolong dan berkati kami semua. Di dalam nama Bapa kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik semua, masih semangat memuji nama Tuhan? Mari kita katakan, Ku harus makin bertambah.
di kelas kita masing-masing, mari kita menyanyikan satu pujian lagi, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Adik-adik semua, sebelum kita masuk ke kelas kita untuk mengikuti pelajaran kita, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat pertolongan-Mu sepanjang pada kami dari awal pertengahan. Engkau telah menolong kami, Engkau telah mengampunkan kami, dan saatnya Tuhan kami akan mengikuti pelajaran kami. Hanya Engkau memberkati kami semua supaya apapun yang disampaikan oleh setiap guru-guru kami boleh mengerti dan memahami setiap materi yang disampaikan. Tuhan berkati juga setiap guru-guru kami Tuhan yang akan menyampaikan materi, biarlah boleh menyampaikan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau selalu hadir bagi kami semua anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik semua, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye, sampai jumpa. Kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Kita belajar untuk pelajaran kita hari ini, Yesus teladanku. Bahan Alkitab Markus pasal 1 ayat 40 sampai 45, Yohanes 4 ayat 5 sampai 30, Matius 21 ayat 12 sampai 13, Matius 7 ayat 3 sampai 5, dan Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 43. Markus 1 ayat 40 sampai 45. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya,
menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang dipersembahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberikan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Yohanes 4 ayat 5-30, percakapan dengan perempuan Samaria. Matius 21 ayat 12-13. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang menjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis rumahku akan tersebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Matius 7 ayat 3-5. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balau di matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu," padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Lukas 22 ayat 39-43. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Pengantar. Jonathan Baker adalah seniman muda yang kontroversial dari Amerika Serikat. Pada tahun 2012, dia menerbitkan sebuah rekaman video yang disebarkannya di dunia maya. Dalam videonya yang berjudul "Why I Hate Religion But Love Jesus", mengapa saya membenci agama tetapi mencintai Yesus, ia mengatakan antara lain hal-hal berikut ini. Bagaimana bila aku katakan bahwa Yesus datang untuk menghapuskan agama, dan hanya karena kamu menyebut orang lain buta, tidak dengan sendirinya membuat kamu memiliki penglihatan? Maksudku, bila agama begitu hebatnya, mengapa agama menimbulkan begitu banyaknya peperangan? Mengapa agama membuat orang mendirikan gereja-gereja yang besar, tetapi gagal memberi makan kepada orang miskin? Agama mungkin mengajarkan kasih karunia, tetapi praktiknya malah berbeda. Mereka cenderung mengejek umat Allah. Mereka melakukan itu kepada Yohanes Pembaptis. Mereka tidak bisa memecahkan masalahnya, jadi hanya menutupinya tanpa menyadari bahwa agama jadi seperti menyemprotkan parfum pada peti mayat. Dan ketika ia dibunuh, ia berseru, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Karena sementara ia bergantung pada salib, ia memikirkan kamu dan ia mengangkat semua dosamu dan menguburkannya di makamnya. Itulah sebabnya aku berlutut pada salib dan berkata, "Marilah tempat masih ada." Karena itu, tentang agama tidak
aku membencinya, malah aku merasa muak kepadanya. Karena ketika Yesus berkata sudah selesai, aku percaya ia sungguh memasukkannya demikian. B. Yesus peduli dengan yang menderita. Markus 1 40 sampai 45. Pada suatu hari ada seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Di masa kini orang tahu bahwa penyakit kusta tidak menular dengan mudah. Pada masa Yesus, orang menganggap penyakit kusta sebagai kutukan dari Allah. Penderita kusta harus menjauhkan diri dari orang banyak. Orang takut menyentuh penderitaan kusta karena ada ditularin penyakit itu. Orang kusta itu memohon kepada Tuhan, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Lalu apa yang terjadi? Apakah Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang itu? Ayat 41 menggambarkan bagaimana perasaan Yesus melihat permohonan orang kusta itu. Di situ dikatakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengelurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Orang yang kusta itu pun langsung sembuh. Apa yang terjadi sesudah itu sungguh mengherankan. Tuhan Yesus melarang orang itu menceritakan kesembuhannya kepada siapapun. Ia hanya diperintahkan menghadap kepada imam untuk menunjukkan bahwa ia sudah sembuh. Dan dengan demikian boleh izinkan kembali hidup di tengah-tengah keluarganya. Yesus berkata, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Markus 1 ayat 44. Mengapa Yesus melarang orang itu menceritakan pengalamannya kepada orang banyak? Dari kisah di atas temukan dua sifat yang kamu temukan tentang Tuhan Yesus. Jelaskan, adik-adik nanti bisa jelaskan dan bisa dikirim di grup WhatsApp kita. C. Yesus dekat dengan mereka yang dilecehkan. Yohanes 4 ayat 5 sampai 30. Pada suatu hari Yesus pergi ke Sikhar, sebuah kota di Samaria yang terletak di antara Yerusalem di selatan dengan Galilea di sebelah utara. Ini adalah sebuah tindakan yang tidak lazim bagi orang Yahudi pada masa itu karena mereka tidak akan mau masuk atau menghindari perjalanan melalui daerah tersebut. Mereka akan lebih suka pergi ke Perea, lalu ke Dekapolis, baru masuk ke Galilea. Di Sikhar, Yesus pergi ke sebuah sumur yang dinamai Sumur Yakub. Saat sedang kehausan, Yesus meminta minum dari perempuan Samaria yang menimba air di situ. Hal-hal apa yang menarik dari kisah bacaan di atas? A. Ada seorang perempuan yang datang ke sumur Yakub setiap pukul 12 siang, sementara perempuan lain biasanya datang pagi-pagi. Mengapa demikian? Boleh jadi perempuan itu enggak bertemu dengan perempuan-perempuan lain. B. Perempuan ini ternyata mempunyai sisi kehidupan yang kelam. Tidak seperti biasanya, perempuan ini ternyata mempunyai 5 orang suami, dan laki-laki yang sekarang hidup bersamanya ternyata bukan suaminya. Wah, itu gosip hangat. Apabila perempuan-perempuan berkumpul di tempat umum sekitar seperti di Sumur Yakub, biasanya mereka akan membawa dan menceritakan gosip-gosip terbaru yang pasti akan membuat orang lain ingin mendengarnya. Apabila perempuan tadi datang pagi-pagi dan berjumpa dengan perempuan-perempuan lain yang berkumpul di sumur untuk mengambil air, bukan mustahil gosip tentang kehidupannya akan diceritakan berulang-ulang dan membuat telinganya menjadi panas. Perempuan-perempuan lain pasti menyingkir bila melihat dia datang. D. Yesus mengetahui sisi kelam kehidupan perempuan itu, namun ia tidak menghakiminya. Ia tidak menjauhkan diri dari perempuan itu. Sikap Yesus yang tidak menghakimi dan tetap membuka diri
kepada perempuan yang tak dikenal ini menyebabkan perempuan itu bersuka cita. Ia bahkan menjadi salah satu penginjil yang pertama yang mengajak sanak keluarga dan teman-temannya untuk menemui Yesus. Pernahkah kamu melakukan bully kepada orang lain? Apa alasannya? Adik-adik bisa jelaskan? Bagaimana respon Anda ketika mengalami bully dari teman-teman Anda? Adik-adik bisa ceritakan. Tugas-tugasnya dikirim melalui WhatsApp grup kita. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kiranya kita harus menjadi teladan di tengah-tengah keluarga kita. Kita meneladani Yesus Kristus sesuai pembelajaran kita hari ini. Nah, adik-adik, untuk mengakhiri kelas kita, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pembelajaran kami hari ini dapat berjalan dengan lancar. Walaupun secara online Tuhan, adik-adik kami belajar di rumah, kiranya Tuhan terus menolong mereka, memampukan mereka, memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka dalam belajar melalui online ini Tuhan. Engkau memberkati kami sebagai mengajari adik-adik kami juga Tuhan. Biarkan Engkau memberikan pengetahuan, hikmat kebijaksanaan untuk mengajari adik-adik kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan pelajaran hari ini, untuk pelajaran yang kami pelajari, kiranya Tuhan yang terus menolong kami untuk mengerti setiap pembelajaran yang kami pelajari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.